Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas mengenai metode penelitian, hasil, dan juga pembahasan. Yang pertama, ini disclaimer dulu ya, untuk seluruh format yang ditampilkan pada perkuliahan hari ini, itu disesuaikan lagi nanti dengan prodi atau fakultas atau universitasnya masing-masing, karena tentu kebijakan atau formatnya berbeda. Jadi nanti disesuaikan saja, ini sekedar contohnya. Nah, untuk contoh metode penelitian ini saya ambil yang pertama adalah terdiri dari jenis dan desain penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, populasi sampel, variabel dan kerangka konsep, definisi operasional, dan juga metode analisis data. Yang perlu teman-teman ingat, untuk bab 3 itu adalah metode penelitian, ya, bukan metodologi penelitian. Karena kalau metodologi, itu artinya ilmu yang mempelajari atau nama mata kuliahnya. Nah, yang pertama adalah jenis dan desain penelitian. Nah, ini kita sedikit flashback ya untuk jenis-jenis penelitian sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan, ada deskriptif, komparatif, eksperimen, dan lain sebagainya. Ada juga analitik ya, nanti teman-teman identifikasi terlebih dahulu. Penelitian apa sih yang teman-teman akan lakukan ya, karena mungkin tidak sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Itu silakan nanti dicantumkan di jenis dan desain penelitian. Kemudian untuk desain ya, bisa menggunakan cross sectional atau longitudinal. Kalau cross sectional itu dilakukan dalam satu kali waktu ya. Sedangkan untuk longitudinal itu untuk penelitian yang prosesnya atau periodenya lama atau mungkin merupakan penelitian lanjutan ya. Jadi sudah pernah dilakukan oleh kakak tingkatnya, kemudian teman-teman melanjutkan. Atau penelitian terdahulu dilanjutkan kembali. Itu namanya penelitian longitudinal. Waktunya sangat panjang. Kemudian semuanya ini dijelaskan dengan singkat dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk tempat dan waktu penelitian, ya, ini khususnya untuk bidang kesehatan, terbagi menjadi tempat pengambilan data dan tempat pengujian, ya. Kalau untuk tempat pengambilan data, nanti silahkan dicantumkan, contohnya adalah pengambilan sampelnya ini dilakukan di puskesmas A, atau juga diperluas puskesmas A dan puskesmas B, atau SDA dan SDB. Jika lebih dari satu, tetap dicantumkan. Dan untuk menyantumkan nama institusi atau lokasi, itu silakan nanti disepakati sesuai dengan perizinan. Jika harus dianonimkan, misalkan suatu perusahaan ya, nanti silahkan memunculkan hanya perusahaan A atau perusahaan B, ya. Tidak perlu disebutkan namanya secara jelas. Kemudian tempat pengujiannya, jika dilakukan di kampus masing-masing, silakan nanti dicantumkan saja. Misalkan dilakukan di laboratorium parasitologi Universitas X, ya. Atau jika untuk pemeriksaan tertentu, misalkan teman-teman ingin membuat tablet ya, contohnya untuk farmasi misalkan, untuk pembuatan tablet obat, tapi ternyata di kampusnya itu tidak ada alatnya atau belum tersedia. Nanti silahkan berkoordinasi atau bersurat ke mitra ya, contohnya di balai obat ya, di sana kan pasti ada. Nah, teman-teman nanti bisa menyantumkan lokasi pengujiannya. Kemudian untuk waktu pengambilan data, ya biasanya kan terpisah antara pengambilan dengan pengolahan. Itu juga harus dicantumkan. Untuk semua proses di lapangan, jangan lupa didokumentasikan ya, baik dalam bentuk foto dan video, tentunya setelah mendapatkan perizinan.
Nah, ini adalah salah satu narasi untuk tempat dan waktu penelitian. Contohnya adalah pengambilan sampel kerokan kulit nah ini jika dalam bentuk proposal, teman-teman harus cantumkan, kata akan. Kerokan kulit akan dilakukan di SDN X dan SDN Y, Kota X, Jawa Barat. Pemeriksaan sampel akan dilakukan di Laboratorium Parasitologi Universitas X. Waktu pengambilan sampelnya silakan nanti dicantumkan dan waktu pemeriksaan sampel. Jika ternyata tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan, ya tidak masalah karena kan ini proposal ya sifatnya. Kalau nanti sudah berupa laporan hasil, tentu harus disesuaikan kembali. Untuk populasi sampel, ya, yang pertama harus diketahui terlebih dahulu, teman-teman ini akan mengambil datanya primer atau sekunder. Kalau sekunder kan berupa rekam medis yang diperoleh dari baik rumah sakit, klinik, ya. Ini untuk kesehatan. Kalau untuk sosial mungkin dari perusahaan atau dari literatur penelitian sebelumnya tidak masalah. Nah, untuk populasi bisa ditentukan dengan rumus yang paling sederhana, rumus Slovin, ya, atau dengan purposive sampling dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, ada kriteria inklusi dan eksklusi, atau total sampling. Kalau total sampling itu semuanya diambil tanpa memperhatikan adanya kriteria atau karakteristik tertentu. Atau accidental sampling ya. Misalkan terjadi kebanjiran, musibah ya ini khususnya di Jakarta. Nah, terjadi peningkatan kasus leptospirosis. Nah, teman-teman ingin melakukan penelitian pada saat itu, ya berarti jumlah kasus yang ada pada saat itu, baik banyak ataupun sedikit, itulah yang akan dilaporkan. Ya, ini masih banyak lagi, nanti teman-teman juga bisa lihat lagi ya di pelajaran statistik ya pada pengambilan sampel. Populasi tentunya lebih besar daripada sampel. Nah, ini contohnya untuk populasi adalah siswa kelas 4, 5, 6 dari SD 4 Pagi Kota X. Sampelnya ini belum tentu semuanya karena ini mungkin perposit ya. Berarti sampelnya di sini dengan kriteria siswa dengan berat badan minimal 45 kg dan tingginya 120 cm ya. Semuanya harus jelas untuk satuannya, maaf ini tertinggal. Atau contoh lainnya adalah di sini kriteria inklusi adalah responden yang mengonsumsi obat penambah darah. Ya, kebalikannya, eksklusinya adalah responden tidak mengonsumsi obat penambah darah. Kemudian responden tanpa riwayat diabetes. Berarti untuk eksklusinya adalah responden yang memiliki riwayat diabetes. Ini contoh. Nah, selanjutnya untuk variabel dan kerangka konsep. Nah, ini pertama harus diidentifikasi terlebih dahulu, jenis penelitiannya apa. Kalau untuk penelitian eksperimen, itu harus lengkap untuk variabel dependen, independen, kemudian kontrol. Ya. Ini minimal harus ada ketiga itu. Atau jika deskriptif, tinggal disebutkan saja apa yang akan diteliti. Untuk variabel di sini ada banyak, tergantung dari penelitian teman-teman ya. Bisa hanya 3 tadi, atau bisa dicantumkan juga variabel antara, variabel pengganggu. Nah, ini kan sangat mungkin mempengaruhi hasil penelitian ya. Nanti silakan dikonsultasikan dengan dosennya masing-masing. Nah, selanjutnya ada kerangka konsep. Kalau kerangka konsep itu adalah penelitian ya secara mini yang dijelaskan dengan singkat. Umumnya dibuat dalam bentuk bagan alir gitu. Kemudian ada definisi operasional ya. Untuk bidang kesehatan seringkali dicantumkan definisi operasional. Disajikannya dalam bentuk tabel, kemudian yang harus ada adalah variabelnya, kemudian definisi variabelnya, skala ukur, dan hasil ukur. Contoh di sini adalah pemeriksaan kecacingan untuk variabelnya.
Maka definisi variabel di sini adalah dijelaskan kembali secara spesifik ya. Pemeriksaan kecacingan dari sampel feses yang diperoleh dari siswa SDNX yang diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan metode natif. Karena tidak semua pemeriksaan itu menggunakan natif, ada juga yang sedimentasi, ada selopan tape, jadi harus spesifik yang teman-teman lakukan. Kemudian untuk skala ukur, ini juga berkaitan dengan mata kuliah statistik, ya nanti dibuka kembali, skala ukur itu ada nominal, rasio, interval, ya dan lain sebagainya. Silakan nanti dicantumkan, karena ini berkaitan dengan software olah, ya software pengolahannya nanti. Untuk skala nominal di sini ada positif atau negatif. Kemudian untuk hasil ukurnya, teman-teman jelaskan juga secara rinci. Dikatakan positif, ini contoh ya, jika ditemukan telur cacing atau larva atau dewasa dari spesies X, Y, Z. Dan negatif jika tidak ditemukan, tapi bisa juga ditambahkan informasi lain. Misalkan di situ dari sampelnya tidak ditemukan telur cacing, namun ditemukan leukositnya jumlahnya banyak, eritrositnya banyak, atau kristal oksalatnya tinggi, ya itu silakan nanti dicantumkan dan bisa menjadi bahan untuk pembahasan. Tuh. Nah, ini contohnya untuk COVID ya, positif negatif berarti di sini. Untuk metode analisis data, ini sekali lagi tergantung dari institusi, ya karena mungkin berbeda untuk peletakan alat dan bahan. Ya, mungkin di sini dicantumkannya di metode analisis data. Yang pertama adalah alat dan bahan, semuanya harus disebutkan. Contoh narasinya adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, itu jika dalam bentuk laporan. Tapi kalau dalam bentuk proposal, alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah misalkan autoclave dengan merek ya tertentu. Jika teman-teman merasa spesifitas alatnya itu sangat mempengaruhi, silakan dicantumkan alatnya atau menggunakan kits tertentu dicantumkan nama mereknya. Kemudian bahan yang digunakan, sampel, feses, misalkan sebesar atau seberat sekian miligram, ya dituliskan. Kemudian reagennya dan lain sebagainya. Seluruh alat dan bahan jangan lupa untuk didokumentasikan, ya karena ini nanti bisa dicantumkan di lembar lampiran. Kemudian untuk bidang kesehatan, contoh khususnya untuk teknologi laboratorium medis, untuk pemeriksaan itu harus lengkap dari pra-analitik, analitik hingga pasca-analitik. Contohnya jika melakukan pemeriksaan feses, berarti harus lengkap dari persiapan alatnya, kemudian pengambilan sampelnya, ya, pemeriksaan sampelnya, kemudian hasilnya. Atau jika teman-teman ingin melakukan pengambilan darah, ya, di sini harus dijelaskan mengenai persiapan respondennya, kemudian persiapan alat bahannya hingga pengambil samplingnya, yang melakukan samplingnya, ya, apakah sudah melakukan APD, cuci tangan dan lain sebagainya. Analitik pada proses pengambilan sampel, kemudian pasca analitik setelah dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, kemudian atau dilakukan dengan alat ya, dengan pembacaan alat dan muncul hasil. Nah, seluruh metode pemeriksaan ini harus dijelaskan secara rinci. Umumnya ditulis tidak dalam bentuk paragraf, namun dalam bentuk poin ya, nomor 1, nomor 2 dan lain sebagainya. Kemudian disajikannya dalam bentuk kalimat pasif. Contohnya adalah sampel yang dikoleksi disimpan dalam suhu ruang, bukan menyimpan sampel dalam suhu ruang. Kalau seperti itu lebih tepat untuk modul ya, karena
seolah menyuruh atau membuat pembacanya itu untuk melakukan instruksi tersebut. Tapi karena pembaca ini hanya melihat hasil penelitian yang teman-teman lakukan, maka disajikan dalam kalimat pasif. Selanjutnya, jelaskan metode analisis data setelah diperoleh hasil. Jadi setelah semuanya dilakukan, ya, teman-teman memperoleh hasil yang harus segera ditabulasikan. Ditabulasi datanya supaya tidak hilang. Kemudian dilakukan pemilihan software statistiknya. Bisa menggunakan SPSS, Stata, atau lainnya, tidak masalah. Nah, setelah itu teman-teman pilih ujinya. Ya, ini berkaitan lagi dengan mata kuliah statistik. Teman-teman harus mengecek dulu distribusinya apakah normal atau tidak normal, kemudian menentukan jenis tesnya, apakah t-test, Wilcoxon, dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin ada yang bertanya mengenai kuesioner, ya. Ini contoh saja jika teman-teman tidak mengambil data langsung tapi membagikan kuesioner, ya. Jangan lupa ditentukan bentuk jawabannya, ya. Bisa dalam bentuk skala seperti ini, ya. Misalkan nilai sangat setuju 5, kemudian sering 4, sangat sering 5, sering 4, dan lain sebagainya. Ini kan lebih mudah untuk penjumlahannya. Atau jika ini penelitian yang harus detail, teman-teman bisa membuat kuesionernya dalam bentuk pertanyaan esai yang dijawab dengan esai. Jadi pertanyaannya tipe terbuka, akan banyak sekali variasi antara satu sampel dengan lainnya nanti. Kemudian bisa menggunakan jawaban iya, tidak. Ini sangat mudah untuk dilakukan analisis datanya nanti, ya. Tergantung dari penelitian yang akan teman-teman lakukan dan diskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Ini semua sumber saya ambil dari internet ya untuk foto atau gambarnya. Selanjutnya untuk hasil penelitian, ya setelah semuanya selesai, teman-teman melakukan pengambilan data, kemudian bagaimana cara menyajikan hasil, ya di sini ada banyak sekali bentuknya ya. Hasil bisa digabungkan dengan pembahasan atau bisa terpisah antara hasil dengan pembahasan. Hasil umumnya hanya berupa gambar, kemudian tabel, diagram, atau persentase, atau berupa peta, itu tidak masalah. Ya, ini contohnya pemeriksaan kerokan kulit ya. Untuk foto seperti ini, teman-teman nanti cantumkannya di lampiran. Ya, ini sebagai bukti bahwa teman-teman melakukan penelitian ini dengan benar di lapangan. Untuk bukti kepada pembimbing ataupun pengujinya nanti. Kemudian ini adalah hasil pemeriksaan. Jangan lupa nanti teman-teman buat panah ya atau penunjuknya. Mana yang disebut mana yang teman-teman maksud di situ. Kemudian cantumkan juga perbesarannya berapa. Kemudian larutan yang digunakan untuk pemeriksaan ini apa? Apakah NaCl atau HCl dan lain sebagainya. Nah, tentu dari hasil yang teman-teman peroleh ya atau data yang sudah diambil, hasilnya itu ada banyak sekali. Nah, mulai teman-teman rinci dari yang paling mudah terlebih dahulu. Misalkan, dari responden yang ada, teman-teman buat terlebih dahulu laporan mengenai jumlah laki-laki dan perempuan, kemudian frekuensi usianya, kemudian hasil pemeriksaannya, dan lain sebagainya. Disesuaikan lagi dengan penelitiannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa sajikan ya tadi dalam bentuk diagram pie, dalam bentuk tabel atau lain sebagainya, atau tren seperti ini, tabel batang, tidak masalah. Nah, selanjutnya ada hasil uji dengan menggunakan software statistik, ya contohnya di sini ada SPSS. Nanti teman-teman cantumkan di sini berapa nilai signya yang dimasukkan ke dalam hasil.
Nah, tentunya kalau teman-teman, menguji dengan SPSS, hasil itu tidak hanya muncul satu lembar ya, di output-nya itu pasti akan banyak sekali rinciannya. Nah, output tadi teman-teman nanti lampirkan di paling belakang, di bagian lampiran, bukan di hasil, itu. Selanjutnya untuk pembahasan, ya, pertama, buka dulu dengan proses pengambilan sampel, ya mungkin ada kendala di situ atau semuanya berjalan dengan lancar, jelaskan secara singkat. Untuk data deskriptif tadi ya, karakteristik respondennya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, silakan disajikan. Kemudian untuk hasil analisis, sesuaikan lagi dengan tujuan penelitian. Kemudian variabel dan lain sebagainya. Untuk hasil nanti silakan lihat p-value-nya ya, apakah sesuai hipotesis atau tidak. Kemudian pada penelitian eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol, penyajian karakteristik respondennya dibuat dalam bentuk tabel yang memisahkan karakteristik antara dua kelompok atau lebih. Nah, peneliti di sini ya tidak perlu menjelaskan kembali isi tabel, namun hanya memberikan penekanan pada data yang dianggap perlu. Jadi tidak perlu dibaca ulang, tapi hanya pada poin pentingnya saja. Nah, untuk hasil semuanya harus dibandingkan dengan teori atau referensi, baik itu sesuai atau tidak sesuai ya. Mau sesuai tidak sesuai silahkan dicantumkan. Misalkan seharusnya terjadi pertumbuhan bakteri pada suhu X ya, tapi ternyata belum terjadi pertumbuhan bakteri. Nah, itu tidak masalah, teman-teman silahkan tampilkan saja. Kemudian jika ternyata ini suatu pemeriksaan ya, hasilnya semuanya negatif, itu bukan berarti salah, namun nanti silahkan dibahas dari sudut pandang yang lain, tetap dimunculkan, tidak masalah. Atau semuanya positif juga tidak masalah. Kemudian jika terjadi kesalahan prosedur, ya silakan didiskusikan dengan dosennya, dosen pembimbingnya, kemudian bahas dan bandingkan dengan referensi. Nah, misalkan penambahan reagen X ternyata sangat mempengaruhi hasil, ya itu kan justru menjadi informasi penting. Tidak masalah jika terjadi kesalahan prosedural seperti itu, ya teman-teman tetap cantumkan. Kemudian sesuaikan dengan tujuan di bab 1. Ini yang seringkali salah ya, karena sudah menceritakan panjang lebar ternyata tidak menjawab tujuan umum dan tujuan khususnya. Jadi nanti dicek kembali, disesuaikan sudah terjawab atau belum. Kemudian pastikan seluruh referensi itu harus bisa diakses oleh pembimbing dan penguji. Dan rajin konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Selanjutnya jangan lupa membuat simpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang teman-teman lakukan. Ya itu saja untuk sekilas perkuliahan untuk hari ini. Untuk pertanyaan bisa teman-teman cantumkan di LMS ya nanti. Kemudian akan saya jawab atau boleh langsung bertanya ke saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.